Oke Mas Yo, apa itu? Ini kan nanti kan kita ke Mimba, ya daun Mimba kan tahu sendiri kan daun Mimba itu pahitnya kayak apa. Jadi nanti strateginya seperti ini aja. Sampean ketika makan nggak usah dikunyah, ya pura-pura kunyah gitu aja. Kita prank kita apa itu? Oh ya. Kita kasih pelajaran. Itu teman saya tadi yang tidak percaya kalau katanya itu giginya Fergus itu ompong. Jadi kita prank aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ganti sekali aja. ya. Oke. Ya, yang penting kita ngunyahnya, yang penting jangan sampai kunyah soalnya itu sangat Itu pahit. di mana pohonnya? Di depan ya? Ada di belakang. Oke. Saya tak ambil saya dulu, Gus. Oke. Ayo. Mas, ayo. Iya, Gus. Ayo, nanti. Salah. Jalan-jalan. Oke. Gus, tadi saya nyari sampean ke sana. Kayaknya di sana bagus. Oh, sumber ini. Ya, ini dulu saya kesini kan belum kayak gitu. Ya, belum. Jadi kita langsung ke sana aja, Mas. Oh ya. Jadi ini memang rencananya sih saya bikin wisata yang bernuansakan reptil, Mas. Mungkin nanti di sini akan saya bikinin kandang yang besar buat ular-ular peliharaan jagat muda, semua akan saya taruh di sini. Bagus kasih kelinci nih, Gus. Ya, rencananya juga nanti ada taman kelincinya ada nanti. Soalnya edukasi satwa ya. Edukasi satwa. Supaya masyarakat lebih paham. Jadi ini sebenarnya sih mata air, Mas. Dalam artian sumber, Mas. Jadi kita ini alami. Alami ya, berarti bukan cara mudah ngambil dari misalkan insan negara PDAM gitu enggak ya? Bukan. Jadi asli. Malah di sini air ini buat PDAM, ini kantor PDAM. Oh iya itu ya. Iya. Buat buat masyarakat di sini. Ini rencananya sih saya akan buat di sana ini nanti kandang semua, Mas. Kandang reptil semua. Mungkin terbusul, gotro, mungkin nanti semuanya akan. Ini teman-teman masih belum jadi. Ini rencananya itu pohon-pohonnya buat ditanam semuanya. Ya, semoga aja bulan-bulan ini sudah bisa terrealisasikan. Amin. Ya. Oke, Mas, kita langsung ke sebelah sana. Oh iya, oke. Kita mau lihat sana. Ya. Nah, ini Mas Yo. Jadi kalau kita lihat dari jauh kan lumayan juga nanti mungkin ya. Luas tempatnya Gus ya? Ya lumayan, alhamdulillah. Jadi mungkin nanti ini kedepannya semoga saja bisa bermanfaat buat warga sini. Apakah ini sudah dikasih nama atau belum, Mas? Sudah, Mas. Oh, sudah. Namanya Sumber Ringgit. Oh, Sumber Ringgit ya. Jadi itu memang ada sejarahnya. Nanti mungkin kalau sudah launching nanti akan dibahas juga sejarahnya Sumber Ringgit itu apa? Ringgit itu uang gitu loh. Oh iya. Ayo kita langsung saja ke sana, Mas. Oke. Gantian Mas Yo ya. Jadi sekarang saya nggak pakai sandal karena kalau di sana gantian Mas Yo yang anu. Ya kebiasaan. Ya. Jadi ini Mas Yo. Di sini tempatnya Mimba itu memang dia itu dataran, kalau dataran tinggi sih kayaknya sih kurang bagus. Jadi memang dataran rendah karena dia membutuhkan panas. Ya, apa Mimba itu? Banyak sekali. Oh, Mimba itu anu Mas, daun yang sangat manis Mas. Manis ya? Manis sekali. Ya, memang ketika survei Mas Jo itu biasanya makan daun Mimba itu. Iya, saya sering tahu kalau Mas Jo sering memang dia kan memakan rumput ya. Iya. Mas mau makan rumput. Makan rumput kayak kambing ya. Ini jembatannya ke tadi teman-teman. Ini juga daun Mimba Mas. Tapi di sana aja yang di atas aja banyak. Oke. Oh, ini yang manis ya. Oh ya, manis sekali itu Mas. Ya, rasa jauh. Nanti aja Mas. Kalau dulu waktu saya kesini tuh Gus ya, kayaknya banyak ular. Oh, kalau di sini banyak Mas. Ular itu memang di sini tuh sangat banyak. Memang sengaja kalau di sini nggak saya cari. Jadi apa itu? Ya buat persediaan. Jadi ketika Goto sama Ferguso lapar ya terpaksa, kalau pengepul nggak ada ya saya lari ambil di sini 1, 2 seperti itu. Ini Mas Yo, ini adalah daun Mimba yang cuma kemarin itu. Saya kan juga pernah membahas ketika di kontennya Mas Jo kemarin konten Mas Jo kemarin saya bahas ketika digigit ular. Yang saya lakukan herbal itu, yang saya ambil itu adalah daun ini. Ini adalah daun Mimba ataupun dikenal dengan daun Soekarno Mas. Maksudnya Soekarno itu dulu ketika semasa Presiden Soekarno ngasih cindera mata,
ini ke Arab Saudi. Oh. Iya. Yang ditanam di Arab Saudi. Di Arab Saudi yang itu bisa adalah- hidup ini. Yang hidup Oh itu. iya iya iya. Kenapa kok Presiden Soekarno mengasih cindramata hanya sekedar daun seperti ini? Sebenarnya beliau sudah tahu bahwasanya ini manfaatnya sangat besar. Oh, ya. Ini diantaranya kandungannya antibiotiknya sangat bagus. Kalau rasanya sih, kalau menurut saya sih manis, Mas. Oh, iya. Apalagi coba aja Mas juga apa? Enak ini Mas. Iya. Enak ya. Saya juga mau coba, saya. Iya. Apa ini Gus? Ya, Kan ini- selain untuk mengobati Ya. ular. Ya cuma antibiotik aja besar Mas. Jadi untuk kesehatan bagus ini ya. Bagus kalau untuk kesehatan. Coba aja nggak apa-apa, manis kok. Oh, nggak ada rasanya Gus. Gak ada rasanya. Hebat kamu berarti. Kalau nggak ada rasanya. Prank kita berhasil Gus ya. Berhasil. Kunyah ya kan? Nggak, ini kayak kekunyah Gus. Nah, saya juga tahu kalau itu Saya pahit. Buddha. Nah, Gimana rasanya? Enak ya, manis Ini ya? makanan paling manis ini ya. Ini apa itu pelajaran buat orang yang tidak percaya. Jadi kamu itu ketika saya tunjukkan, jadi kalau ke orang cara berpikir Ya. itu, ya kalau berpikir Ya, itu ya, jangan hanya melihat sekilas dari profil. Contoh saya tadi bilang, ini manis sekali, langsung saja kamu makan. Orang berpendapat Ferguson tidak bertaring, langsung saja kamu berpendapat juga. Aduh. Nah, jadi seperti ini hanya Ini buat prank pembela- balasan keringet Bukan, saya bukan. langsung sejagung-jagung ini. Ini bukan prank Mas, ini hanya pembelajaran saja gimana cara pola pikir yang bagus, yang sehat seperti itu. Ah, Jadi iya, iya, katanya iya. memang betul, ini adalah antibiotiknya sangat tinggi. Kalau mungkin bisa kepingin lebih tahu, ya bisa bisa browsing aja, daun mimba itu udah keluar kok. Ini bisa buat obat corona ini kayaknya nih Gus. Kalau corona mah lewat ini Lewat raking, ini ya. di saking kobra aja lewat apalagi corona. Iya. Cuma saya nggak berani mengeluarkan statement ini bisa menyembuhkan corona karena ini adalah bukan haknya saya. itu ya. hanya kita. Nah, itu. Bukan ranahnya kita. Bukan ranahnya kita. Jadi kenapa Mas? Enak Mas ya? Nah, lumayan Anu, Gus. lupa ya. Tadi kan Rasa saya mau coba nano-nano. cari ular buat makan si apa? Rogo lawi di rumah. Mau Siapa cari. tahu dapat jali Oh, atau jali, polos ya, atau apa kan. ya. Nah, kita Iya. Kita coba aja, kita jalan-jalan ke Jalan atas. sana. Siapa tahu iya, iya. kita bisa menemukan buat anu. Siapa Ronggolawe? Dolamin ya. Dolamin. Dolamin, roket, malik. Nah, jadi ini Mas Jo yang kemarin Lamtoro yang di sana ya. Iya. Ketika di rumah apa itu yang berburu ke rumahnya Mas Jo Iya. kemarin itu ya. Ini bisa kalau di tempat saya, Gus. Ini biasanya kalau kita luka, kena pisau atau apa, kita kunyah, kita tempelkan bisa mengurangi keluarnya darah. Oh, Nah, ya sama gitu. dengan pisang itu berarti. Ya, sama dengan pisang juga. Pelepah pisang. Pelepah ya. pisang juga. Ini kalau di tempat saya kalau orangnya kelahiran tahun 80-an biasanya dimasak. Oh, bisa Dimasak. dimasak. Ini makan ini tidak apa-apa kalau ini memang mentah-mentah bisa. nggak masalah kan ya. Bisa ini. Iya. Oke Mas Jo, mungkin Mas Jo coba naik di atas ya, mungkin siapa tahu. Di sana banyak biasanya Gus ya. Ya ada kok, coba aja. Jadi ini loh Mas yang kemarin itu saya kan ke rumahnya Mas Jo. Oh ya. Ini saya masih pahit ini mulut saya nih Gus Iya, gara-gara mimba ini tadi. memang seperti itu, mimba itu memang makanya saya buat ekstrak, saya bikin masukin di kapsul buat saya konsumsi seperti setiap hari seperti itu. Ini saya berkeringat Iya, terus ini Gus. Ya apa nanti ke rumah kita minum kopi lagi. Oh nggak iya, apa-apa, iya. Siap. Ayo kita nyusul Mas Jo yuk. Oke. Apa? Oh ada. Oke. LSO, LSS. Oh LS. Ya bawa sini aja Mas. Saya nggak pakai sendal soalnya. Ini karena di semak-semak. Nah, nonton. Nah, ini. Lumayan di rumah besar ya? Besar ini bisa buat makan si Golawi lah ini. Nah, ini LS. Nah, ini teman-teman. LS ini. Nah, ini Oh iya. LS. Oh, Mau setting ini kayaknya ini Mas ya? Oh ya mau setting. Tadi kan itu mau masuk lubang, Gus. Iya mau setting soalnya jadi. Ya, Jadi ini adalah LS atau dikenal dengan ular berkepala tembaga, ular tikus berkepala tembaga. Ular ini adalah ular pemakan, Itu termasuk red snake. ya ular pemakan tikus. Mau setting ini masalahnya. Ya mau setting ya. Kasihan. Kasihan. Tapi enggak apa-apa, Gus. Nanti kalau sampai rumah saya kan sudah bisa. Oh iya. Nah, ini kalau buat makan enggak apa-apa ya nanti. Apa? Kalau kita buat makan nanti enggak apa-apa kayaknya ini. Gimana ya ini?
kalau buat makan. Nggak apa-apa. Kalau memang gimana lagi kita namanya kita juga merawat king cobra dan mau nggak mau ya ular ini kan memang semua adalah rantai makanan. Karakternya sangat bagus ular ini ya. Nah ini kan. Coba dilihat teman-teman. Ini baru ular. Lidahnya biasanya kalau atrasnya dimasukin. Iya. Itu kalau teman saya yang di sana itu. Kalau saya nggak mau saya. Kalau di sini nggak mau. Nggak mau ini. Di sini udah besi. Ini saya gini lah. Iya. Kok nggak mau gigit Mas ya? Iya, ini kita tahu caranya. Itu udah nggak mau gigit juga. Kalau kita tahu caranya gini enggak apa-apa, kalau nggak tahu jangan kayak gini pada gigi juga. Semuanya ada triknya teman-teman. Jadi saya sama Mas Jo ini adalah memang sudah biasa mengendalikan ular ya. Jadi sekali lagi ini adalah ular LS atau dikenal dengan lanang sapi. Ini masih masuk keluarga kolobrid teman-teman. Jadi ular ini ular pemakan tikus ya. Karakternya juga bagus. Ular ini biasanya sering dibuat atraksi. Ular ini tidak berbisa, Mas. Tidak berbisa sama sekali. Tidak berbisa sama sekali. Nah, ini memang tidak berbisa, Gus. Ini biasanya kalau saya coba tidak apa-apa. Kalau ini kan tidak berbisa, tapi teman-teman jangan dicoba ya. Ya, tetap meskipun tidak berbisa, tidak untuk ditiru ya. Punya saya masih ada ini bekasnya. Ada apa gigitan? Nggak mau ini, Gus. Nggak mau. Nggak apa-apa, wis. Jadi ular ini sangat pintar teman-teman. Ada kalanya ketika dia merasa kalah. Ini kan masalahnya setting teman-teman. Jadi dia ini merasa kalah pura-pura mati. Pura-pura mati. Bisa hipnotis juga Mas. Ya, ini lihat ini. Ular ya, lihat. Oke. 1 2 3 tidur. Nah, ini mati teman-teman. Nah, ini mati. Nah, mati. Nah, teman-teman. Nah, mati. Tapi lihat ya. Oke, saya itu sampai 3. Pada hitungan 3 kamu akan terbang. 1 2 3 bangun. Nah, ini mau gigit kan gitu. Ini adalah salah satu kelebihan dari Mas Jo Japane. Mas Jo Japane sini juga menguasai tentang alam bawah sadar, yaitu dengan ya bisa dikenal dengan hipnotis. Tapi ini hanya main aja teman-teman. Ini memang karakternya dia kalau kalah dia mati. Tidur. Nah, kayak mati. Nah, ini lihat mati nih. Coba turun lagi. Lihat, nyerang dia. Nah, ini nyerang dia. Loh, mati lagi. Nah, mati. 1 2 3 tidur. Nah, ini mati lagi ya kayak gini ular LS. Apa ini? Saya baru tahu nih Gus kalau ada ular bisa tidur. Makanya ada juga sebagian itu kemarin juga ada juga di video-video yang lain. Saya bisa menghipnotis ular sebenarnya sih. Hipnotis ular enggak. Memang karakternya kayak gitu. Oh, memang ada karakter kayak gini. Kalau ada orang yang bilang saya bisa hipnotis hewan, suruh ke rumah aja, saya suruh hipnotis gotro, nanti kalau berhasil saya suruh kalau mereka berhasil saya belajar. Nah, gitu kayak ini gitu. hanya permainan saja. Nepak no jangan Siap. Saya bawa ya. Ya enggak apa-apa, ulang aja apa. Kayak mati beneran ini ya. Mati karakter seperti ini. Ah, lihat ya mati. Dipakai sabuk. Kita gini kan enggak apa-apa, kayak mati. Dipakai sabuk. Pakai sabuk jangan lah nanti ini. Kalau dilepas ya lepas. Oke, saya bawa ya. Mungkin ini buat makan teman-teman. Jadi ini memang bagian dari rantai makanan. Kita kan pelihara king cobra juga butuh buat makanan ular. Meskipun tanpa kita yang pegang ya tetap aja king cobra yang akan memakan ular ini seperti itu. Kalau king cobranya kita pelihara, kita tidak kasih makan juga akan mati. Memang ini sudah Mas Yo. Kemarin juga ada juga yang bilang seperti ini. Ngapain ngambil ular di alam? Ada juga sebagian netizen yang seperti itu, ambil di ular di alam ngomong. Nah terus kalau kita nggak ngambil ular di alam, namanya di Indomaret atau gimana? Lah, ya. Bisa di internet di download. Jadi show-nya juga show online. Oke teman-teman yang perlu tahu. Nah, jadi semua ular yang udah di breeding itu juga semuanya ngambilnya dulunya juga di alam. Itu FO dulunya. Yang diambil dari cucunya nanti. Itu semua tetap ngambilnya di alam juga. Awal-awalnya juga segitu. Ya namanya orang nggak tahu. Semuanya kayak gitu. Ketika ada komentar seperti itu ya cuma saya bilang, saya balas dengan kata-kata emoji senyum gitu aja. Udah anggap aja mereka orang yang tidak awam tahu. nggak tahu. Sama hanya dengan ini tadi, nggak percaya sama Ferguson ya udah nggak apa-apa. Sama hewannya sudah hanya ular. Kucing itu dulu hewan juga hewan liar. Nah kayak gitu. Sama musang juga kayak gitu, sama dari liaran juga. Karena sekarang sudah banyak yang breeding. Jadi memang yang mungkin yang diutamakan ada. Tapi kalau menurut saya sih untuk breeding kolobrid seperti LS ataupun jali kayaknya nggak ada. Jarang ya? Nggak ada. Yang di breeding itu mungkin yang laku dijual Mas. Oh iya seperti ya ini. Piton, Iya Balpiton. Oh betul. Iya, tetap yang mereka, albino. Yang albino itu mereka ya tendensinya tetap arahnya ke uang kan seperti itu. Iya betul. Mana ada orang yang mau breeding ular setelah breeding terus dilepas ke alam. Wah, itu hebat itu. Oh, itu semuanya hanya permainan. Luar binasa. Kalau di tempat saya itu ada mungkin Mas Jo bisa apa itu ngasih pesan-pesan buat viewer Jagat Muda ataupun penonton yang melihat video ini tentang apa itu pentingnya lestari ataupun apa ya kegilaan kita dalam merawat king cobra.
Nah, oke teman-teman, nah mungkin ada juga definisi Kok namanya lambeku piye ya? definisi lestari itu apa juga kan juga banyak macamnya, tergantung pemikiran orang masing-masing berbeda. Nah, kalau kita ada juga yang pecinta hewan yang mereka suka hewan itu di alamnya tidak mau mengambil. Kalau kita itu pecinta pemelihara binatang, pemelihara hewan, jadi kita nggak diambil buat terus gimana ngasih makan? Nah, ngasih makannya gimana? Kita sukanya memelihara. Nah, bukan yang pecinta hewan sesungguhnya. Pecinta hewan sesungguhnya memang dibiarkan supaya lestari di alamnya. Ada juga yang membantu diambil dari alam, di breeding, diternakkan. Nah, nanti supaya lebih banyak. Nanti setelah banyak juga di lebaran juga ada, mungkin ada sebagian kayak gitu juga. Mungkin pesan-pesan juga buat pemilik penonton atau viewer tentang free handle atau cara kita memelihara king cobra itu mungkin gimana Mas Jo, dari pendapatnya Mas Jo? Oh iya, nah itu teman-teman kalau ingin free handle lebih baik jangan sekali lagi pikirkan 2 kali karena akibatnya nyawa melayang. Ini saya terangkan ya teman-teman ya. Ini saya 1 minggu di rumah sakit yang ada di Malang. Ini saya habis 70 juta. 70 juta. Saya itu masih untung kalau selamat. Ya, masih untung selamat ini. Alhamdulillah saya sama Allah dibuat selamat. Iya. Memang kita kan orang-orang bodoh, tapi tetap masih melakukan juga free handle. Ini 70 juta. Kita habis 18 ampul untuk suntikan bisa yang masuk, belum biaya yang lain-lain juga. Jadi teman-teman ingat itu ya. Untuk hobi BPJS tidak menanggung. BPJS tidak menanggungnya. Masalahnya seperti itu ya. Tidak bisa menanggung. Jadi kalau untuk teman-teman mau pelihara yang Venom atau King Cobra, berpikir tabungannya sudah banyak atau belum. Nah, kayak gitu. Sebaiknya kalau teman-teman mau belajar free handle ke orang-orang yang udah lebih tahu dulu. Jangan asal ambil di alam buat mainan gaya-gayaan. Itu akibatnya fatal. Jadi belajarlah ke orang yang lebih tahu, biar diarahkan. Belajar tanpa guru itu bohong. Nah kayak gitu, menurut saya loh ya, mungkin ada yang lain yang pendapat lain. Karena belajar itu supaya ada yang, kalau ada gurunya ada yang mengarahkan. Trik-triknya bagaimana, caranya bagaimana. Oke teman-teman, jadi mungkin sampai di sini saja Mas Jo ya. Ini kan sudah dapat buat makanannya Arjuna. Oh Arjuna lagi. Ronggola. Kemarin Roke. Memang jeneng iku awak iki lalian ya. Jadi buat makanannya Roke mungkin buat oleh-oleh saya nggak bisa ngasih apa-apa, hanya saya bisa mengantar untuk mendapatkan makanan dari Ronggola ya. Karena ini suka lupa kan faktor U teman-teman ya. Faktor U atau uang. Oke teman-teman, dari saya dan Jo Javanes, jika ada kata-kata ataupun tingkah pola yang kurang mengenakan ya saya minta maaf yang sama-sama, mohon maaf. Sama-sama Gus. Sama-sama ya, kamu punya salah besar sama saya ya. Dari saya dan Mas ini ya. Dan Mas ini siapa? Mas Ipin ya. Mas Ipin, minta maaf yang besar dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita minum kopi aja, kasihan Mas Ipin ini, pahit ini mulutnya. Oke, Mas Jo, itu di depan Mas Jo ada kadal Mas Jo. Oh iya, itu ada. Oke teman-teman, Mas Jo ini saya dulu itu seketika dia masih muda, dia sangat lincah menangkap kadal Mas Jo. Mungkin sekarang saya ingin tahu kemampuan Mas Jo. Kalau sekedar megang king cobra saja, adik saya juga sudah bisa. Tapi kalau bisa memegang kadal, berarti orang ini sangat istimewa. Ayo Mas Jo, ini tantangan dari Jagat Muda. Iya, iya, satu terserah wis. Caranya bagaimana? Katanya bisa hipnotis suruh tidur. Saya gunakan ini. Aduh. Ayo, bilang teman-teman masuk ke air. Ya, ternyata. Oke teman-teman, ternyata faktor usia menentukan gerak dari si Mas Jo Javanes. Kalau dulu dia sama dengan Jagat Muda ya. Kemampuannya memegang apapun bisa ya, terkecuali pegang janda ya. Iya, kita faktor U. Faktor gemuk. Faktor U. Semuanya ada waktunya teman-teman. Mas Jo, kakak pengen nyoba renang di mandi sini. Jangan teman-teman ya. Ada sesuatu yang tidak boleh dilihatkan ke publik dulu. Pakai helm Mas Jo. Nanti kalau boleh pakai helm. Saya nanti kalau sudah ABC nanti saya bisa itu. Oke teman-teman, rahasianya itu di kepala, dia nggak pernah ngelepas. Coba aja dilihat di kontennya. Ada permatanya. Ada permatanya.